Halo semuanya, selamat malam. Ya, kalian lihat dulu. Dejavu nggak? Gila, ya. Gila, gila benar-benar gila. Nah, waktu November ini indikator ini baru muncul guys. Maksudnya altcoin season index ini baru muncul di November kemarin. Dan mayoritas itu koinnya tuh pada naik-naik kayak OM, kemudian apalagi main BTC 300%, kemudian SUI ini kalau seingatku ini paling atas juga waktu itu ya sekitar 400-an%. Kemudian ada XRP di atas. Nah, XRP udah minus 10% di sini. Kemudian apa lagi ya? Kalau nggak salah ini meme-nya ini kayak Wave itu masih ada ya. Dan di atas gitu guys. Cuman yang sekarang kalau kita perhatikan, wah, hijaunya tinggal hitungan jari guys, ya termasuk Trump, termasuk BGB. Oke, BGB juga kemarin masih ada dan ini aku nggak ngerti ya koinnya kenapa kayak pada mulai berubah semua. Ini malah emas ya yang naik ya. Kalian bisa lihat ya. Nih, PAXG dan XAUT gitu ya. Nah, sisanya P 2%. Oke. Sebelum kita mulai video ini ya, disclaimer on ya. Ini judul yang kalian baca merupakan sebuah clickbait yang mana sama-sama tidak ada yang tahu ya, sekali lagi ya, tidak ada yang tahu apakah ada atau tidaknya alt season di cycle kali ini kayak gitu. Nah, kenapa aku berani bilang tidak ada bull run atau tidak ada alt season? Ya terbukti, tercermin dari indikator yang dikasih lihat. Jadi yang kemarin yang ngepam-ngepam itu apa bang? Yes, itu cuman bull run, BTC run doang, bukan bull run dan out season, cuman BTC pumping gitu. Jadi semua indeks itu kan ada standarisasinya ya. Setengah aja kemarin tuh belum gitu untuk dikategorikan sebagai alt season atau alt party itu belum. Cuman alt bounce dari low 2023 yang mungkin hari ini dijemput lagi. Kayak gitu. Oke, di sini aku mau cerita dulu ya dan aku perlu note ya biar kalian gak salah. Oh, ini bekas monat kemarin. Oke, jadi ceritanya tuh kayak gini guys ya. Nah, yang pertama ya, sebenarnya aku udah tahu ada yang bilang waktu itu ini apa alt season kali ini nggak seperti yang kalian bayangkan dan kalian harapkan. Nah, aku bertanya-tanya nih sama si beliau. Nah, kebetulan beliau ini kayak sedikit anonim dan misterius dan jujur aku nggak kenal beliau dan sampai detik ini pun nggak punya kontak beliau ataupun akun sosmed beliau. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Di Agustus, waktu itu kan Coinfest ya. Agustus intinya waktu itu di acara Coinfest. Nah, aku kenal sama seseorang yang mana orang itu bisa dikategorikan sebagai wealth dan dikenalin sama seseorang juga gitu yang literally aku nggak tahu tapi dia tahu aku gitu. Jadi oh ini bang CV ya, oh iya gini, siapa ya, oh ini biasa nonton analisamu juga bla 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 bla. Nah ternyata dia membawa seorang temannya ini yang the real wealth gitu. Jadi dia bilang ya ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama adalah exit in Desember. Nah, jadi dia bilang Desember itu udah harus keluar guys ya. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak tahu apa waktu itu apa namanya penyebabnya, karena waktu itu kan kita nggak tahu nih siapa yang terpilih waktu itu, Kamala atau Trump, itu kan belum ada yang terpilih, dan inauguration yes mungkin tetap di Januari. Aku nggak tahu siapa yang menang waktu itu gitu. Dan beliau bilang exit in December and go away ya. Dan di VIP ya, mungkin semua VIP aku tahu awalnya plan aku exit in December kayak gitu, bener-bener exit in Desember. Jadi pada nanya tuh, yakin bang cycle-nya cuma segitu doang sampai Desember doang 2025 secara historical masih bulan bla bla bla. Pas aku lihat data, oh iya bener juga gitu. Jadi gini, ini bergejolak guys. Jadi antara percaya antara nggak percaya. Percaya kenapa? Karena aku ketemu orangnya langsung. Meskipun dia nggak ngasih lihat HP-nya atau datanya, tapi si temannya ini bercerita bla 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 kayak gitu. Jadi itu dia bilang exit in December, aku masih ingat banget. Kemudian yang kedua ya, ini akan menjadi cycle pertama yang kemungkinan gagal. Nah, aku nggak tahu maksudnya apa. Aku nggak nanya jelas spesifik gagalnya ini apa, altcoin atau bitcoin. Tapi yang aku tangkap waktu itu altcoins. Maksudnya gagal itu kayak gini. Gagal mungkin ke all time high lagi kayak gitu. Jadi ya it's okay menurutku ya. Karena ya setengah dari all time high-nya di tahun 2021 aja sebenarnya itu udah cakep banget. Apalagi kita masuk yang agak tanda kutip dasar kayak gitu ya. Nah, itu udah cakep banget. Nah, kemudian yang terakhir dia bilang kayak gini ya. Bull run kali ini, bukan bull run sih, bull market kali ini
kali ini lebih susah dari yang dibayangkan. Yes, aku setuju karena waktu Agustus itu kan belum recovery market ya. Market recovery kan Oktober ya. Nah, waktu itu Agustus itu BTC baru recovery dari dam ke sekitar area 49.000 ya. Itu lumayan dalam, dan aku loading lumayan banyak barang kemarin, dan barang itu juga sekarang ada yang terjemput, ada yang sangkut sekarang, dan memang ada juga yang udah TP. Jadi random, ada yang sangkut, ada yang dibalikin ke harga ya lagi floating di sekitar area entry, dan ada juga yang memang udah TP kayak gitu. Nah, jadi ini kan spekulatif ya. Jadi si bandar yang ini ya kita bilang aja dia entitas bandar gitu ya. Bandar ini dia bilang exit in Desember, nggak tahu apapun alasannya, dia cuma bilang kayak gitu dan ya selesai. Ya. Hari itu adalah hari pertama dan terakhir aku bertemu dengan si bandar itu yang mengatakan hal demikian kayak gitu. Ya, jangan tanya aku siapa, jujur aku nggak tahu siapa orangnya, dan aku juga benar-benar literally 100% nggak kenal, karena yang namanya acara event kayak gitu kita nggak kenal orang, tiba-tiba bisa aja kayak interaksi ya, ngobrol gitu ya. Jadi benar-benar aku nggak tahu guys. Oke. Nah, ini timeline pertama, and then the next timeline ini kemarin waktu Web3 Week Asia plus Mulung Fest. Nah, ini kan agak nggak jauh ya. Web3 Week Asia itu kan November dan Mulung Fest itu Desember. Nah, di sini aku dapat beberapa insight lagi. Yang pertama, exit in March and go away. Exit in March and go away gitu. Ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya lagi fase atau lagi masa bullish-bullishnya. Jadi kita nggak kepikiran kalau misalnya ini bakal menjadi momentum yang membuat market itu udah berakhir, selesai gitu. Kita nggak kepikiran gitu. Ya, exit in March and go away. Itu jadi ini bukan satu orang yang bilang, tapi aku diskusi nih. Menurut lu ini buruan sampai kapan gitu, bla 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 bla. Dan kemudian beberapa tangkapan adalah minimal BTC itu ngehit ke 130 sampai 100 ya 70, ada yang bilang 170, bahkan ada yang bilang 200, tapi kita take average 130 sampai 170 aja. Oke, udah. Nah, kemudian ini ada second leg ya. Second leg itu yang ya kayak bull run 2021 ya, second leg ya, kalian mungkin tahu ya. Ntar kita kasih contoh second leg ya. Ya mungkin kalian tahu lah, second leg itu yang habis ngedam ya, kemudian naik lagi tiba-tiba ya. Nah, itu yang terjadi pada BTC waktu 2021. Nah, katanya bakal ada kayak gitu lagi, cuman diprediksikan tidak tahu kapan. Nah, yang ini maksudnya. Ya, second leg ya. Ini peak, first peak, drop, kemudian second peak. Nah, ini second leg-nya. Maksudnya kayak gini. Oke. Nah, dari kedua insight ini akhirnya benar yang orang pertama, dan jujur aku nggak kenal siapa beliau juga sudah menghilang dan tidak tahu entah berantah. Ya, semoga beliau menonton video ini, siapapun beliau ya, tolong kontak aku lagi, aku mau belajar gitu ya. Aduh, kehapus guys. Aku mau belajar dan ya hilang gitu. Jadi sekarang aku kepikiran, wah bener ya, coba kita ambil keputusan yang persis kayak exit in December. Tapi aku mikirnya gini, nanti katanya kan ya super mega cycle atau ini cycle yang paling hebat atau gimana, karena BTC mungkin 100.000 gitu ya. Nah, jujur aku nggak spekulatif, maksudnya BTC itu aku bodo amat ya, mau ke 100.000, 200.000, 150.000 itu aku bodo amat guys. Kenapa? Karena aku udah bilang ya, aku jual BTC aku di 97.500 ya, aku jual 50%. Aku belikan ke Ethereum sempat naik, akhirnya scam, jadi sangkut tuh Ethereumnya gitu ya. Dan ya nggak ada apa-apa dan hilang gitu ya. Nah, jadi mungkin VIP nanti komen ya, exit in Desember itu mereka dari kuartal kedua 2024 waktu bearish-bearishnya itu udah pada tahu. Intinya ini next bounce kita exit in Desember, kemudian Januari atau Februari kita party di Bali, perpisahan. Nah, itu yang narasi terakhirnya, and then selesai. Plannya nggak ada yang jadi, nggak jalan gitu, ya kan? Nggak jalan plannya. Nah, terus yang ini apakah invalid bang? Ya sesuai gitu. Jadi ini kan analisa apa ya? Analisa yang general gitu, dari historical, dari pengalaman, dari bla bla bla. Yes, ini adalah analisa yang kebanyakan orang berpikir, dan mungkin kita most of us gitu ya, kita semua kemungkinan ya punya plan yang sama gitu. Nah, itulah dia turning pointnya atau titik baliknya
Ya, bandar ini tahu kita wala ini udah tersebar nih exit in March, kemudian BTC sampai sekian, exit forever by crypto bla bla bla. Sebelum itu udah dibuat hancur luluh lantah duluan. Entah apapun beritanya ya, termasuk apapun itu ya. Karena ya jujur agak sedikit aneh aja ya. Karena kita bandingkan dengan 2021 ya. 2021 itu Covid-nya ya, Covid-nya Covid parah ya. Covid, kemudian lockdown, terus ekonomi crash ya, saham juga ya ada yang crash tapi nggak semua ya. Stocks crash dan banyak instrumen-instrumen lain yang hancur lebur. Tapi 2021, 2020, 2021 itu bull run bos. Dengan dana sekian miliar, sekian triliun dolar meledak. Triliun atau miliar ya? Kayaknya masih miliar, sorry. Triliun miliar dolar meledak di bull run, menerbangkan semua altcoins. Dan itu adalah sampai detik ini adalah party terbesar altcoins dan cryptocurrency sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mayoritas all time high itu di 2021. Beda ya sama koin yang baru lahir yang mungkin all time high-nya dekat-dekat ya di tahun 2023 atau 2024 kemarin. Tapi mostly seluruh koin itu all time high atau meledaknya itu di 2021 dan itu masih menjadi historical the best alt season ever gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini kenapa? Apapun narasinya, tapi ini kayaknya memang nggak jelas gitu, maksudnya nggak kontras. Ya kenapa? Ya karena bener aja gitu ya, karena si bukan narasi, karena si cycle-nya udah jalan gitu. Maksudnya ini patuh sama cycle. Nah, kalau dari cycle harusnya bener yang ini dong, ya kan? Kuartal 1 harusnya masih naik dong. Masa kuartal 1 udah scam, dari kuartal 4 akhir juga nge-scam atau gimana? Ya kan? Nah, ini dia ceritanya. Oke, sorry video kepanjangan. Wah, udah 12 menit ya. Oke, kita lanjut. Nah, satu lagi yang kalian harus perlu tahu, alasan kenapa tidak ada alt season dan alt season ini scam ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini sedang apa? Downtrend. Yes, tapi ini time frame 4 jam. Kita buka weekly. Oke, udah jelas? Jelas ya? Jelas. Ini adalah penurunan dari Ethereum pair BTC atau indikator ETH slice BTC. Dan ini adalah indikator untuk si bull run itu sendiri gitu. Bentar, mana sih? Kok gak ada? Bentar guys, aku cari dulu guys. Kok gak ada sih guys ya? Bentar. Ini pengukuran measures ini di sebelah mana ini? Apakah di sini atau di sini ya? Bentar guys, aku bingung guys. Measuresnya kok gak ada guys? Oh alah ini. Oke, udah. Ini tahun 2021 ya, ingat. Ini 2021 dan ke hari ini itu dia udah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan itu udah selama 3 tahun ya, 2021 sampai dengan 2025 ya, ini Januari kah? Ya sorry, November sampai 2025 it's not, tidak ada ya, it's nothing ya daripada kenaikan dan it keeps slowing ya, lower, it keeps lower and dipping. Sejauh itu Ethereum BTC udah crash 71% dari 2021 dan tidak ada pembalikan arah dan makanya tidak ada bull run sama sekali di cycle ini. Kita belum lihat bull run apapun. Ya, kalau ada yang bilang, "Wah, kemarin udah bull run." Please, bro, zoom out bro, zoom out. Contoh lu zoom out dulu, itu mantul doang anjay. Ya minimal setengah aja enggak gitu. Kalau XRP oke, bull run. Ya, tapi apakah XRP aja BNB? Apakah bull run? Bisa dibilang yes and success. Ethereum no. Wong jelas sudah scam kok tadi, ya kan? Dan itulah dia kenapa tidak ada alt season. Dan 90 hari terakhir alt season index ke new low di level 15. See you in the next video.